Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang ini kita bisa berkumpul, bertemu kembali dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan ibadah Jumat yang kebaikannya melebihi kebaikan bisnis dan hiburan. Dalam bisnis orang mencari keuntungan, tapi ada keuntungan yang paling besar daripada bisnis apapun, yaitu menghadiri ibadah Jumat. Kemudian ada yang lebih baik daripada yang namanya hiburan, lebih menyenangkan daripada hiburan, yaitu memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah Jumat. Sebab yang dijanjikan oleh Allah dalam ibadah Jumat itu adalah wa ma indallah khair minal lahwi wa minat tijarah. Jadi apa yang ada di sisi Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah berupa kebaikan, lebih menyenangkan daripada hiburan apapun dan lebih menguntungkan dari bisnis apapun. Dan kita tidak akan semangat, kita tidak akan sungguh-sungguh dalam beribadah jika tidak meyakini apa yang ada di sisi Allah. Ma indakum yanfad wa ma indallah baqin. Apa yang ada pada kamu, sebagus apapun, sebanyak apapun, akan rusak, akan sirna, akan hilang. Sementara apa yang ada di sisi Allah bakin tetap ada, kekal dan lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita juga akan semangat dalam beribadah. Kita akan serius dalam beribadah, kita akan khusyuk dalam beribadah kalau kita meyakini betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah. Bahkan kita akan mampu mengendalikan nafsu yang selalu mengganggu, menghalangi ibadah kita. Dan ternyata orang yang mengakui, meyakini keagungan Allah dan mampu mengendalikan nafsu, ternyata Allah janjikan surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun siapa saja yang takut akan kebesaran dan keagungan Allah, kemudian mengendalikan hawa nafsunya, maka surga yang layak dan pantas baginya. Dan untuk meyakini kebesaran Allah, untuk meyakini keagungan Allah, untuk merasakan keagungan dan kebesaran Allah, maka Allah memperlihatkan kepada kita ayat-ayatnya. Baik ayat Qur'aniyah yang bisa kita lihat, bisa kita baca, bisa kita kaji, bisa kita fahami. Atau ayat kauniyah yang bisa kita saksikan sehari-hari. Semua yang ada di alam semesta ini, bumi yang kita tempatin, gunung, laut, dan lain sebagainya. Dan kalau kita mengkajinya dengan akal yang sehat, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci,
maka kita akan merasakan betapa agungnya dan besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 7 alam lengkap dengan fenomenanya untuk semakin yakin akan kebesaran dan keagungannya. Dan Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syams, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wan nafsi wama sawwaha. 7 alam lengkap dengan fenomenanya. Pertama, Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya, terutama pada waktu duha. Yang kedua, Allah bersumpah dengan bulan yang selalu mengikuti matahari dan memantulkan cahaya matahari. Jadi cahaya duha, cahaya bulan itu fenomena alam untuk meyakinkan kita betapa maha agungnya dan maha besarnya Allah. Walaili idza yaghsha, walaili wama yaghshaha wan nahari wama jallaha. Demi malam dan apa yang menutup malam itu, yang menutup cahaya matahari sehingga gelap. Wan nahari wama jallaha, dan bumi dan siang yang menampakkan dengan jelas cahaya dan sinar matahari. Was-sama'i wa ma banaha, demikian pula dengan langit. Allah bersumpah beserta apa yang membangunnya. Sampai hari ini kita tidak tahu langit itu dibangun dari apa. Kalau semen berapa sak, ya. Kalau kayu berapa kubik, ya. Kalau batu berapa banyak, tiangnya di mana, atapnya di mana, ya. Itu yang dijadikan sumpah Allah SWT. Langit yang maha luas, langit yang maha besar, langit yang maha tinggi, ini fenomena alam daripada yang namanya langit, yang menunjukkan betapa Allah itu maha besar, maha agung. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi beserta apa yang menghamparkannya. Jadi Allah ngasih tahu bumi itu nggak diam, bumi itu bergerak dan bergerak terus. Lihat gunung yang asalnya pendek jadi tinggi. Lihat gunung yang asalnya dia bergetar kemudian meletus. Di tempat yang kita tinggal yang bernama bumi itu tidak diam. Bahkan setiap hari mengembang dan suatu hari akan meledak seperti gunung. Bayangkan gunung saja meledak demikian dahsyatnya. Bagaimana dengan bumi? Wa idal ardu maddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Kalau bumi meledak, bumi itu mengembang kemudian meledak, maka benda-benda berat yang ada di dalamnya itu akan dikosongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk benda-benda yang bikin manusia bahaya, binasa dan celaka. Apa inti bumi? Inti bumi yang merupakan bola api yang panasnya kita nggak tahu berapa. Ada yang mengatakan 8.000 derajat Fahrenheit, ada yang mengatakan sama panasnya dengan inti matahari, kita nggak tahu. Ya. Tapi besarnya itu bola api yang ada di inti bumi sama dengan besarnya bulan. 30% dari besarnya bumi. Itu akan dikosongkan, dikeluarkan semuanya ketika bumi itu mengembang. Dan apa yang membuat bumi itu mengembang, kita tidak tahu. Ya. Dan kita mengkajinya ya, dengan jeli dan teliti, insya Allah akan melahirkan rasa keyakinan betapa Allah maha besar dan maha agung. Ya. Kemudian apa lagi? Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa
dan apa saja yang menyempurnakannya serta merusak kesempurnaannya. Maka Allah kasih tahu yang bikin jiwa itu sempurna adalah ketakwaan. Dan yang bikin jiwa itu rusak, kotor, adalah kedurhakaan. Dan dua-duanya diajarkan oleh Allah kepada manusia. Yang satu untuk diikuti, yang satu untuk dijauhi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada 5 kebutuhan primer bagi manusia termasuk kita di dalamnya ketika dikaitkan dengan sumpah Allah, dengan alam lengkap fenomenanya yang 7 tadi. Yang pertama, manusia itu butuh kejelasan. Makanya Allah kasih cahaya. Cahaya mata, matahari. Cahaya hati, hidayah Allah, Al-Islam, Al-Quran. Ya. Manusia juga butuh kehangatan. Allah turunkan matahari. Pada waktu duha, hangatnya pas. Bayangkan kalau tanpa matahari, air membeku, nggak bisa mencair. Maka jarak matahari ke bumi Allah atur sedemikian rupa sehingga laut tetap mencair. Air yang ada dalam tanah tetap mencair. Ini kasih sayang Allah, rahmat Allah, kuasa Allah, keagungan dan kebesaran Allah. Manusia juga butuh keteladanan. Dan ternyata Allah ciptakan bulan yang tidak pernah jauh dari matahari. Dia selalu memantulkan cahaya matahari. Mampukah kita memantulkan cahaya Islam? Islam itu tidak hanya ada dalam Al-Quran, atau ada dalam lembaran-lembaran kertas, atau mungkin dalam HP kita, tapi harus ada dalam hati kita dan direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bulan itu tidak akan kelihatan oleh manusia yang ada di bumi kalau tidak mampu memantulkan cahaya matahari. Itulah keteladanan yang kita butuhkan. Allah utus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah dan hambanya. Sebelumnya Rasul dan Nabi, semuanya dijadikan sebagai teladan. Manusia juga butuh yang namanya apa? Yang namanya keramaian. Allah ciptakan siang, ya, penuh dengan hiruk pikuk. Sebab manusia nggak bisa hidup sendiri. Pergi ke pasar, ke kantor, ke pabrik dan sebagainya, ke sawah, ke ladang, bertemu dengan teman, itu satu kebahagiaan. Ya. Tapi manusia juga butuh ketenangan. Allah ciptakan siang yang terang, Allah ciptakan malam yang gelap. Untuk apa? Litaskunu, agar manusia tenang. Ya. Makanya tidur yang baik itu dalam keadaan lampu dimatikan. Dan bagus untuk pencernaan, bagus untuk jantung. Jadi jelek kalau kita tidur dengan cahaya lampu yang sangat terang. Ya. Malam hari Allah ciptakan supaya manusia tidur dengan nyenyak. Siang hari tidur 2 jam itu kepala pusing, tapi malam hari 7 jam, 8 jam enak, puas, nyenyak. Inilah kuasa Allah, keagungan Allah. Tapi dalam waktu yang sama manusia juga butuh kesempurnaan. Allah ciptakan jiwa, bagian dari manusia, ada hati, ya. Kemudian ada jasad, ada ruh, ya. Allah ciptakan dengan apa saja yang menyempurnakannya, itu ketakwaan. Jadi jiwa kita tidak akan sempurna kalau kita tidak takwa kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, tidak menjaga diri dari apa saja yang akan menimbulkan dosa dan maksiat. Ini semuanya dibutuhkan oleh manusia. Ditutup dengan kisah orang yang durhaka kepada nabinya, mendustakan. Nabi siapa? Nabi Saleh. Tapi akhirnya oleh Allah dibinasakan. Tidak ada satu orang pun keturunan yang tertinggal.
fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihi fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Jadi jangankan umat Nabi Lut yang dibinasakan semuanya oleh Allah, oleh azabnya, seandainya semua manusia yang ada di muka bumi ini dibinasakan oleh Allah tanpa satupun yang hidup, Allah tidak takut. Allah tidak rugi kalau manusia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pentingnya ngaji, menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulnya. Agar kita hidup aman dan bahagia, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Itulah barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana afrigh 'ala sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh 'ala sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wal afu minkum walhamdulillahirabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.